Halo Bapak Ibu semuanya, kita masuk dalam pemuritan online di malam hari ini. Kita bersyukur kita bisa berjumpa walaupun tatap layar, bukan tatap muka secara langsung. Ya, oke, mari Pak Markus bisa mengawali dengan doa. Rupanya Ya. Pak Markus habis makan, pasti enak itu, kenyang. Oke, Mari mari Pak. kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk petang hari ini, oleh karena kasih setiamu, kami bersama-sama mengikuti pemuritan Tuhan Yesus, biar pertolongan dan kasih-Mu terus memberkati kami, sehingga kami bukan sekedar Tuhan ingin bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami rindu untuk kami mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih berkati dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biar sharing kami malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami semua. Sehingga kami yang ikut malam hari ini boleh diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Doa yang kami rindukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, malam ini kita akan masuk dalam sebuah tema pertahankan dan maksimalkan, berbicara tentang kasih karunia. Dan saya percaya Pak Samuel Huta Barat akan jadi berkat buat kita. Jadi kasih karunia kalau dibahas-bahas pasti akan sangat banyak, ya. Dan kita bisa belajar bersama-sama tentang kasih karunia. Mari, Pak Samuel, silakan. Ya, Pak. Mari, Pak Samuel. Apakah jaringan di tempat Pak Samuel bagus? Ya. Halo, shalom Pak. Shalom, shalom. Suaranya hilang barusan Pak. Ya, saya melihat di tempat Bapak kayaknya sinyalnya kurang, tadi kuning ya. Sekarang sudah putih. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus Kristus ya, oleh karena kemurahannya kita bisa sama-sama berjumpa secara tatap layar kalau kata Pak David gitu ya. Tapi semua ini karena kemurahan Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan bilang jika 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Oleh karena itu, mari kita nikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena saya percaya ketika hadirat Tuhan hadir, maka Tuhan akan memenuhi kita dengan hikmat dan kewahyuan. Terima kasih Pak David untuk kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan buat saya untuk belajar, untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah murid. Tugas seorang murid salah satunya adalah belajar. Oleh karena itu jangan bosan untuk belajar terus sampai kita melakukan apa yang kita pelajari, gitu ya. Jadi kita sebagai murid tidak cukup hanya untuk belajar saja dan mengerti, tapi kita sebagai murid harus mengerti dan melakukan apa yang kita pelajari. Gitu. Jadi hari ini saya mau sama-sama kita mengajak sama-sama belajar, saudara dan saya, firman Tuhan tentang kasih karunia, gitu kan? Kasih karunia. Saya ingat bulan lalu saya diberi kesempatan juga sama Pak David untuk menyampaikan kasih karunia luar biasa, gitu kan? Nah hari ini juga temanya kasih karunia, pertahankan dan maksimalkan. Saya sedang berpikir kok kenapa ya saya dapat dua kali ini bicara tentang kasih karunia. Dan saya menyadari bahwa sebenarnya Tuhan mau mengingatkan buat saya bahwa kehidupan saya itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dalam kehidupan saya karena semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kasih karunia Tuhan,
Yang pertama-tama kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang terbesar itu adalah keselamatan, gitu ya. Itu yang seperti sudah kita ketahui bersama bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, tapi keselamatan itu tidak diberikan kepada semua orang, gitu ya. Kalau kita baca firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan mengasihi dunia, Tuhan mengasihi bumi dan segala isinya dan sistemnya, manusianya, tetapi Yesus, keselamatan hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Jadi artinya Yesus diberikan untuk semua orang. Yesus diberikan untuk orang Kristen, diberikan untuk orang Hindu, diberikan untuk orang Buddha, diberikan untuk orang Muslim, diberikan untuk orang ateis, yang tidak percaya Tuhan pun sekalipun, Yesus diberikan untuk semuanya. Tapi keselamatan diberikan hanya kepada yang percaya saja. Jadi artinya kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan, itu harus ada bagian dari kita. Harus ada respon dari kita, harus ada tanggapan dari kita. Yaitu mempercayai, itu yang disebut iman. Jadi untuk menerima kasih karunia yang berbentuk keselamatan, harus kita memiliki iman. Iman itu adalah pintu masuk kita kepada kasih karunia. Jadi saya mau mengajak kita sama-sama baca dulu satu firman Tuhan di Roma 3. Saya mau bacakannya Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 dan 24. Ya, demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi setiap kita, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dengan Tuhan, karena Tuhan Allah yang Maha Kudus tidak bisa hidup bersama dengan yang tidak kudus, maka manusia terpisahkan dengan Allah, gitu ya. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, akhirnya kita diperdamaikan kembali melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan bisa kita dapatkan, dengan kata lain, syaratnya harus beriman kepada Yesus Kristus. Iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baru keselamatan itu kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita tidak merespon, menerima keselamatan itu dengan beriman kepada Yesus, kita tidak akan menerima keselamatan itu. Jadi kasih karunia Tuhan dalam bentuk keselamatan itu harus ada bagian dari kita. Sama seperti tadi Pak David bilang, untuk menjadi bapak rohani dan anak rohani, bukan hanya bagian bapak aja yang berbuat sesuatu, tapi ada bagian anak yang mengejar bapaknya. Jadi ada bagian kita untuk menerima keselamatan yang kasih karunia daripada Tuhan, yaitu kita harus beriman, harus mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kalau kita mau baca lagi di Roma 5 ayat 2, di situ dibilang, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi keselamatan itu memang kasih karunia Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepada setiap orang. Tetapi untuk menerimanya itu harus ada respon dari manusia, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kita menerima keselamatan itu. Orang-orang yang tidak menerima harus merespon kasih karunia Tuhan itu tidak akan menerima keselamatan. Tetapi mereka menerima Yesus Kristus diutus oleh Tuhan, menebus dosa manusia. Semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, semua ditebus dosanya. Tapi keselamatan diberikan hanya untuk orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Dan keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Tapi cuma-cuma itu bukan artinya bisa kita sia-siakan atau kita anggap remeh gitu. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Karena ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita juga menerima tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan. Gitu.
Tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan yaitu salah satunya adalah mempertahankan kasih karunia dalam kehidupan kita. Jadi artinya kita bukan hanya begitu kita menerima kasih karunia Tuhan langsung kita mau hidup sesuka hati kita. Kan ada namanya ini. Saya punya keponakan yang ikut aliran Hyper Grace. Nah, dia mengatakan bahwa keselamatan itu sudah diberikan buat kita sebelum dan sesudah kita berbuat dosa, itu kita sudah diselamatkan. Jadi artinya ya sudah, kita sudah menerima itu, ya sudah, kita suka-suka kita aja gitu. Jadi artinya kita nggak perlu menjaga kekudusan, kita nggak perlu mempertahankan kasih karunia itu gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ketika kasih karunia Tuhan diberikan buat setiap kita, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Makanya ada firman katakan kerjakanlah keselamatan itu. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu salah satunya mempertahankan kasih karunia dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau baca dari tema yang diberikan oleh Pak David, yaitu pertahankan dan maksimalkan kasih karunia, di situ ada ditulis ayatnya adalah di 1 Korintus 15 ayat 10. Demikian katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 kata. 3 kali kata-kata dibilang karena kasih karunia. Itu ada 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana ada aku sekarang. Jadi Paulus mau mengatakan gini, bahwa Paulus yang sekarang, Paulus yang sudah bertobat, itu berubah, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa tidak ada upaya saya sedikit pun. Rasul Paulus mau mengatakan itu, nggak ada upaya, nggak ada usaha dari saya sedikit pun. Semua yang ada yang terjadi dalam kehidupan saya itu adalah kasih karunia Tuhan. Paulus mau mengatakan itu. Makanya dia bilang gini, sebagaimana dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya kasih karunia Tuhan lakukan dalam kehidupan Rasul Paulus itu tidak sia-sia, tidak percuma. Tapi berdampak dalam kehidupan Rasul Paulus. Dibilang, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya ketika Rasul Paulus mengalami kasih karunia Tuhan, dia menyadari bukan karena jerih payah dia, tapi semua karena kemurahan Tuhan, dan dia mempercayai bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tidak jadi sia-sia. Oleh karena itu, supaya tidak sia-sia, dia melakukan pekerjaan lebih keras daripada yang lain. Karena dia bilang dia itu adalah tidak layak menerima sebagai rasul, dia tidak layak untuk melayani Tuhan karena dia orang yang jahat, orang yang berdosa. Dia penganiaya jemaat, penganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan dianiaya. Tiba-tiba oleh karena kasih dipilih dan dia bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya boleh melayani Tuhan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita pintar ngomong, bukan karena kita pintar mengerti firman Tuhan, bukan karena kepandaian kita sekolah tinggi atau kecakapan kita berbicara, bukan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengalami itu dalam kehidupan. Oleh karena itu saya mau menyampaikan tadi bahwa kita ini semua, kehidupan saya ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kemarin saya saksikan bahwa saya mempunyai anak, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan bahwa kalau saya boleh melayani itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena saya punya latar belakang kehidupan yang kurang baik. Ya, saya bekas anak jalanan, saya bekas orang yang tidak masuk hitungan. Masa depan saya suram. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan pilih saya dari Jakarta, Tuhan bawa saya ke Bali. Dan di Bali inilah saya mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saya boleh melayani ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan yang pasti, bagaimana kita mempertahankan kasih karunia itu dalam kehidupan kita, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Jadi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar gitu. Mari kita pertahankan dan maksimalkan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Memang tapi bukan murahan.
itu harganya begitu mahal. Jadi kita harus hargai, kita harus pertahankan. Nah, saya mau mengajak kita sama-sama gitu kan, biar nggak saya aja ngomong gitu. Saya belajar juga dari Pak David, yaitu saya mau bertanya sama saudara-saudara, bagaimana sih kira-kira dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan kita, dalam bisnis atau dalam pelayanan, bagaimana mempertahankan kasih karunia Tuhan dan memaksimalkannya dalam. Mungkin saudara-saudara boleh berbagi malam hari ini. Kalau boleh, saya mulai dari Pak Agus kali ya, Pak Agus ya. Shalom Pak Agus. Shalom Bapak, selamat malam. Ya, shalom Agus. Boleh silakan Pak Agus. Yang jelas ketika kita mendapatkan kasih karunia, ya, setiap sebagai orang percaya, kita harus suara saya kedengaran Pak. Halo? Kedengeran. Suara saya kedengaran? Oke. Saya ya, dulu. Kedengeran Pak Agus, silakan Pak. Sebagai orang percaya, ya, saya yakin kita harus mempertahankan kasih karunia yang diberikan Tuhan dan kita meresponi, karena kita tidak akan membuang dengan sia-sia apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Yang harus dilakukan adalah kita harus menjaga hidup kita, ya, memaksimalkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan saja mempertahankan, tetapi memaksimalkan. Ya. Karena kalau cuma mempertahankan tanpa memaksimalkan, nanti tidak ada sesuatu yang berlipat dari hasil kasih karunia Tuhan kepada kita. Segala sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita maksimalkan dalam pelayanan. Ya. Kalau kita mempunyai hal-hal yang diberikan Tuhan, ada banyak tanggung jawab, mari kita bukan hanya mempertahankan, tapi memaksimalkan apa yang Tuhan berikan yang ada pada kita. Bukan hanya menggenggamnya, tapi mendelegasikan juga. Seperti nanti di bulan depan, ya, bapak dan anak, namanya pemuritan. Ya. Sebelum jadi guru, jadi murid dulu. Jadi mempertahankan dan memaksimalkan dalam hidup kita. Yang terpenting, kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita tidak keluar dan kita membuangnya, dan kita mengecewakan orang Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak Samuel. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, itu pendapat dari Pak Agus, mempertahankan dan memaksimalkan kasih karunia Tuhan. Mungkin ada lagi dari Ibu Priscilla, mungkin boleh Ibu? Ya, salam Pak. Shalom Ibu. Ya, saya maksudnya bukan menjelaskan ya, saya mau tanya tadi Pak Samuel bilang kasih karunia yang utama adalah keselamatan ya bagi kita. Terus yang lainnya yang pernah saya alami itu waktu saya begitu percaya Tuhan, kemudian saya baru saja percaya, kemudian sebelum dibaptis air kan baptis Roh Kudus. Kemudian pada satu saat Bapak dan Ibu Gembala itu pergi ke luar kota gitu, ke Jakarta gitu ya. Kemudian saya kan baru, jadi malas gitu. Malas. Setelah saya diam-diam malas, saya mendengar suara keras sekali. Itu suara nyaring di siang ya. Kan kebaktiannya jam 5. Itu 4:30. Kemudian kata-kata itu keras. Apakah kamu mau menjadi perawanku yang bodoh? Oh tidak Tuhan, saya loncat ya waktu itu. Terus kemudian saya mandi. Yang saya tanyakan itu hal apakah itu
suatu disebut kasih karunia, saya tanya beberapa hamba Tuhan, katanya iya itu kasih karunia, tapi bukan semua orang bisa begitu, katanya gitu. Kemudian saya juga setelah begitu saya kan takut itu. Jadi saya sekalipun tidak ada gembala, siapa saja yang melayani, saya rajin sekali datang. Rajin, kebaktian, ibadah, rajin, pokoknya rajin. Saya takut. Akhirnya saya waktu setelah terus kan baru itu ya, terus kemudian ngadakan pesta rumah tangga ya. Kemudian setelah pesta rumah tangga di rumah saya itu memangnya ada setannya, Pak. Setannya itu 4 gitu ya. Kemudian saya setelah piston, terus malam hari itu ya memang di dalam waktu itu saya sepertinya tidur. Tapi tidak tidur, saya merasa roh saya itu berjalan, ya ini saya dan di belakang saya ini kan etalase lihat kebun luar. Jadi itu saya buka, saya melihat di belakang saya itu dulu ada pohon durian besar gitu ya. Dari situ turun 4. 1 lebih besar lagi. 1 rambutnya panjang, bajunya putih. Terus ada anaknya, terus ada kuda besar ya, Pak. Terus saya turun, dia langsung masuk nembus tembok pergi ke barat. Gitu. Terus nah itu saya mengetahui bahwa di rumah ini pertama saya tidak mengerti. Karena akhirnya suatu hari kan saya baru juga itu, baru pindah rumah. Kemudian Pak RT itu tanya saya, Pak, Bu, Ibu ini pakai jimat apa ya? Ada apa, Pak? Itu yang biasanya menampakkan diri di depan garasinya Ibu tuh. Bajunya putih panjang, rambutnya panjang. Kok enggak ada sekarang? Orang enggak melihat. Pak, saya ini orang Kristen, Pak. Saya ini enggak pakai jimat apa-apa, pakai Alkitab. Oh, gitu ya. Terus, iya betul. Tapi dia tanya, di rumah teman saya ada, Bu. Saya tanya, bisa ya, Bu, Pak Pendeta? Loh, bisa kalau Bapak mau. Nanti saya panggilkan ya. Kemudian dia bilang, ya saya tanyakan dulu. Akhirnya itu kan temannya itu kan taat, ada agamanya. Akhirnya bilang lagi, Pak RT itu bilang sama saya, Bu, enggak mau, Bu, takut dikristenkan, Bu. Oh iya, ya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa gitu. Saya bilang gitu. Jadi setelah berarti saya bisa melihat itu. Terus kalau saya dalam keadaan sedih sekali gitu. Saya bisa mendengar pujian. Pujian itu mengatakan bahwa Yesus selalu bersamamu. Yesus, jangan ragukan. Yesus selalu bersamamu. Lagu itu, lagu. Saya dengarkan suaranya itu seperti suara bahasa Indonesia, tapi logatnya kok seperti orang Barat, pikir saya gitu. Saya pertama bingung, oh itu mungkin sebelah rumah saya. Saya ingat lagi, rumah itu Pak Haji, tidak mungkin menyetel itu ya lagu-lagu gitu. Akhirnya saya berdoa, oh ya, saya mengerti bahwa Tuhan memang menyertai saya. Jadi saat itu juga saya merasa sukacita yang besar. Saat itu juga saya tidak pernah takut, sekalipun apa saja yang saya hadapi, saya tidak pernah takut. Tuhan menunjukkan saya bahwa benar perlindungannya. Ini yang terakhir ya Pak. Saya membuktikan. Saya ini pulang kan jaga toko. Kalau pulang tuh sore gitu jam 4, saya ini mesti pergi ke belakang menyiram taman kebun gitu. Tapi yang herannya saya ini begitu masuk pintu saya buka, ceklek, mata saya tidak bisa dibuka. Ngantuk, saya tidur, mengantuk sekali, tidur. Setelah saya tidur, saya ini dengar suara. Di depan itu juga ada taman untuk anak-anak ya. Saya pikir, buat anak-anak itu main kok.
natap-natap pintu gitu pikir saya, mukul-mukul pintu. Bukan itu. Akhirnya setelah selesai habis saya bangun pergi ke belakang, saya melihat itu Pak, batu sebesar genggam ini 21 biji. Saya bayangkan kalau saya kena satu saja sudah KO ini. Terus saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya langsung berlutut ini. Terima kasih Tuhan atas pelindungan-Mu. Itu Tuhan membuktikan itu. Jadi yang saya tanyakan itu, apakah itu satu kasih karunia yang saya dapat itu, kok saya juga bisa melihat, bisa mendengar gitu loh. Apakah itu bisa? Bagaimana Pak? Iya, iya. Mungkin Pak David boleh ditanggapi Pak. Oke, saya menanggapi Bu Priscilla. Jadi, oleh karena kasih karunia Tuhan, Bu Priscilla beroleh karunia. Bahasa Inggrisnya begini, by His grace, Bu Priscilla punya gift. Nah, jadi ada perbedaan antara kasih karunia, itu grace, dengan karunia, gift. Kasih karunia itu adalah wujud pemberian dari Tuhan bagi setiap orang yang dikasihinya. Semua orang berhak menerima kasih karunia. Berhak. Tapi tidak semua orang menerima kasih karunia. Nah, untuk menerima karunia, gift, ya karunia itu kan bisa karunia berbahasa roh, karunia memberi, karunia kemurahan hati, dan lain sebagainya. Termasuk karunia bernubuat, termasuk tadi karunia melihat, diberi karunia penglihatan, itu gift. Nah, tidak semua orang menerima gift yang sama, karunia yang sama, karunia Roh Kudus itu namanya. Jadi, tadi bicara tentang kasih karunia, grace. Kemudian ada yang namanya karunia, gift, pemberian. Lalu ada yang namanya buah roh, ya, fruit of spirit. Itu beda lagi. Kalau bicara tentang buah roh, itu bicara tentang karakter. Tetapi yang namanya karunia berbicara tentang kuasa. Jadi, pribadinya Tuhan itu adalah karakternya Tuhan, buah roh, dan kuasanya Tuhan. Nah, Roh Kudus itu digambarkan, dilambangkan sebagai merpati. Dan indahnya, merpati itu punya sayap. Manusia bisa mengandalkan Tuhan, bisa membayangkan. Kalau hanya mengandalkan karunia, pincang. Mengandalkan buah roh, juga pincang. Ada banyak orang bicara tentang buah roh, yang penting buah roh. Ya, terkenal baik, tapi tidak punya kuasa. Itu juga nggak baik. Punya kuasa, nggak punya karakter, itu juga nggak baik. Karena kuasa, karunia itu pemberian dari Tuhan untuk warga kerajaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Ada orang punya karunia mengusir setan. Lalu lihat, misalnya di rumahnya Ibu Priscilla. Di rumahnya Ibu ada 4 roh jahat. Saya mau usir 1 roh jahat 100.000. Nah, itu kan untuk memperkaya diri sendiri. Menggunakan karunia untuk kepentingan diri sendiri. Tujuan orang diberi karunia adalah untuk kepentingan bersama. Dan kalau sudah punya karunia, hendaklah dipakai
dalam 1 Korintus 15 ayat 10 tadi, Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras. Berarti orang yang punya karunia, gift, harus bertanggung jawab dengan karunia yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga tidak menyia-nyiakan kasih karunia, grace yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih karunia Tuhan buat kita itu murah, tapi bukan murahan. Karena Tuhan bermurah hati kepada kita, mencintai kita, sayang kepada kita, Dia berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Apa yang Dia punya, diberikan kepada kita. Salah satunya bicara tentang keselamatan. Yang lain, hidup kekal. Dan menikmati fasilitas kerajaan Allah. Itu yang Tuhan tawarkan. Kalau kita mau menerima kasih karunia Tuhan, kita akan menikmati. Ada banyak orang hari ini hidup di masa kini, tapi pikirannya, kehidupannya masih di masa lalu. Nah, Bu Priscilla jadi bisa membedakan ya, kasih karunia, oleh karena kasih karunia, Ibu beroleh karunia. Jadi beda, kasih karunia grace dan karunia gift. Gift itu pemberian, karunia. Oke, nanti Ibu bisa baca contohnya di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, itu bicara tentang karunia. Anehnya, indahnya, luar biasanya, 1 Korintus 13 bicara tentang kasih. Jadi tanpa kasih, tanpa kasih, karunia yang kita punya akan sia-sia. Oke, mari Pak Sam. Saya percaya Bu Priscilla nangkep. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Mari Pak Sam, silakan. Terima kasih Pak David buat penjelasannya ya. Ini menjadi pengetahuan buat kita semua. Yang pasti Bu Priscilla sudah dapat mengerti ya Bu ya. Saya juga dapat pengertian yang baru. Terima kasih. Dan saya juga minta ini teman-teman yang lain mungkin bisa menyampaikannya. Di sini ada Ibu Sinta, Ibu Sinta, shalom Ibu. Shalom Pak. Shalom. Ya, shalom Ibu. Adakah sesuatu yang Ibu mau sampaikan tentang kasih karunia? Bagaimana mempertahankan dan memaksimalkan gitu kasih karunia yang Tuhan berikan? Boleh silakan Ibu. Kasih karunia ya, keselamatan. Kasih karunia, jadi nggak ada suara ya? Ya, ada suara tapi freeze Pak. Jadi mungkin hang sinyal. Ya, jadi boleh yang lain dulu. Nanti mungkin ini internetnya pas kurang bagus, kemudian nanti akan balik lagi. Nah, biasanya keluar dulu terus nanti masuk. Ya, mungkin yang lain bisa, malah Pak Samuel yang freeze. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang lain. Ya, kalau belum ada, Bu Sinta masih freeze, masih hang. Pak Samuel juga baru masuk. Ya, memang berapa hari ini internet itu memang bermasalah. Ya, tapi kalau internet yang enak itu Indomie, telur dan kornet. Nah, itu enak. Ya, oke. Saya lihat apakah Bu Sinta sudah bisa. Dia masih keluar, baru masuk lagi. Oke, mungkin yang lain Pak Sam, tawarkan kepada yang lain. Mungkin dari Ibu Maria. Shalom Ibu Maria Indrawati. Belum.
Kalau belum juga mungkin ke Pak Markus. Shalom Pak Markus. Pak Markus Poniran, shalom. Shalom, selamat malam Bapak. Ya, shalom Pak Markus. Ya. Bisa dengar suara saya Pak ya? Sangat jelas sekali. Oke, terima kasih. Pak Markus, kira-kira ada nggak kendalanya? Kendala atau hambatan yang dialami oleh Pak Markus untuk mempertahankan atau memaksimalkan kasih karunia dalam kehidupan atau dalam pelayanan? Silakan Pak Markus. Ya, kita ini orang-orang yang sangat bersyukur sekali kalau kasih karunia itu masih ada dalam kehidupan kita. Ya memang kita harus berusaha untuk mempertahankan dan memaksimalkan. Karena untuk kita menerima keselamatan atau kita berada dalam keselamatan ini memang banyak kendala. Yang paling mudah kita lihat kendala itu adalah dari latar belakang kita masing-masing. Karena saya pribadi bukan generasi dari orang Kristen. Bukan generasi dari artinya orang tua saya dan nenek moyang saya itu orang yang tidak kenal Kristus. Jadi itu salah satu kendala yang selama ini ya saya juga ingin memenangkan mereka, mereka juga ingin memenangkan saya bagi mereka. Ya, itu salah satunya kendala dalam keluarga besar. Nah, kita yakin bahwa saya pribadi yakin bahwa apa yang harus saya pertahankan itu harus terbukti dalam kehidupan mereka. Nah itu saya mau tidak mau saya harus memaksimalkan, dan kemaksimalan itu harus ada bukti, yaitu buah yang nyata. Ya, buah yang nyata yang harus mereka lihat sehingga sama-sama mereka berjuang untuk menangkan saya juga berjuang untuk mempertahankan keselamatan ini. Oleh sebab itu, kalau saya mampu mempertahankan bersama Kristus, Roh Kudus, dan kehidupan saya dalam saya berusaha untuk memaksimalkan kasih karunia ini dan mengeluarkan buah, saya percaya saya akan mengalami kemenangan. Saya akan mengalami kemenangan. Itu salah satu kendala di dalam saya menerima kasih karunia. Itu karena latar belakang yang bukan keturunan atau keyakinan percaya kepada Kristus, mau tidak mau mereka juga ingin saya kembali kepada mereka. Ya, kepada mereka. Itu salah satunya. Nah, kalau dalam lingkungan, ya otomatis kehidupan kita menyesuaikan. Bukan berarti kita ikut, mereka tidak. Ya. Kita menyesuaikan bukan berarti kita mengikuti mereka, tidak. Karena supaya apa? Supaya kita tetap tampil beda. Tampil beda salah satunya bahwa kasih karunia dalam hidup kita tetap nyata dalam kehidupan kita, dan mereka bisa melihat bahwa kita juga orang-orang yang ingin atau mempertahankan keyakinan atau kasih karunia itu. Ya, saya pikir sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, mungkin yang lain bisa memberikan yang lebih sempurna lagi. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Markus, luar biasa ya. Mempertahankan, gitu ya, mempertahankan. Pasti ada hambatan, pasti ada rintangan yang kita alami gitu. Selama kita dalam kehidupan ini. Saya ingat beberapa minggu lalu Pak David bilang bahwa kita memang masih hidup dalam daging, kan gitu ya. Tapi jangan kita hidup dalam kedagingan. Kadang-kadang ini yang menjadi halangan-halangan kita gitu. Kedagingan kita juga bisa menjadi penghalang kita mempertahankan
kasih karunia. Gitu. Karena kita ini adalah anak-anak raja, anak-anak Allah. Kita berpindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah, berarti gaya hidup kita harus gaya hidup kerajaan Allah. Yaitu kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya kita hidup harus dalam kebenaran. Nah, seringkali kan ketika kita menjalani kehidupan kita, ada hal-hal kedagingan yang membuat kita jatuh dalam dosa, gitu kan. Saya selalu bilang sama teman-teman di Komsel ini bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan dosa, kita sedang menurunkan standar kita. Standar kita adalah standarnya anak-anak raja. Standar kita sebenarnya tinggi, gitu kan. Tapi ketika kita tergoda, jatuh dalam dosa, kita sedang menurunkan standar kita tuh ke standar yang paling rendah, yaitu standarnya iblis, gitu. Jadi bagaimana agar kita mempertahankan kasih karunia, ya kita harus hidup mensyukuri kasih karunia itu, kita hidup dalam kebenarannya Tuhan sehingga kita tetap bisa mempertahankan itu walaupun pasti ada kendala dan rintangan, begitu ya Pak Markus ya. Terima kasih Pak Markus, mungkin ada teman yang lain. Masih ada waktu ya Pak David ya? Ya, masih. Mungkin kalaupun rekan lain, Bapak Ibu yang lain, kalau menjawab tidak buka kamera, buat saya nggak ada masalah, karena memang kadang-kadang buka kamera malah jaringannya berat ini ya malah Pak. Berat, ya. Saya bisa memahami. Bukan karena malu. Ya, silakan yang lain, silakan menanggapi tentang kasih karunia menurut Bapak dan Ibu. Karena sudut pandang kita tentang kasih karunia itu menentukan juga sudut pandang kita tentang Tuhan. Jangan sampai kita salah menilai Tuhan. Begitu. Silakan. Ya. Mungkin Ibu Maria ya kali. Shalom Ibu Maria. Bisa ngasih tanggapannya Ibu? Ya, bisa Bu Maria atau malah Ibu Sinta dulu. Itu kayaknya tadi mikrofonnya sudah buka. Ya, silakan Bu Sinta. Silakan Ibu Sinta. Halo, Shalom. Sudah kedengaran Shalom. Pak suaranya? Kedengaran. Sinyal Wi-Fi-nya merah. Jadinya jaringannya drop langsung. Ya. Ya, tentang kasih karunia ya, Pak. Kalau bagi saya sih, ya, Ibu. Maksudnya saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya berusaha menerapkan karakter Kristus, firman Tuhan dalam kehidupan saya. Kebetulan juga kerja saya di rumah. Bukan work from home, tapi memang memilih bidang pekerjaan yang dikerjakan dari rumah. Nah, itu seringkali langsung bersinggungan dengan orang lain yang menjadi customer saya. Juga mungkin tetangga-tetangga, orang jauh. Jadi kadang-kadang mereka itu dalam berbisnis atau berkehidupan sehari-hari itu kadang-kala kurang bagus dan itu mengacaukan atau membuat emosi kita bisa terpancing. Cuman kalau saya ingat lagi, iya ya, kita kan udah belajar firman ya. Kalau kita tetap menjadi manusia yang seperti dulu, yang mungkin enteng mulut, ngomong yang nggak baik, kasar, atau kadang-kadang mereka ngomong yang jelek, negatif, kita kan bisa balas negatif, bahkan negatifnya berapa kali lipat dari mereka. Akhirnya saya pikir, enggak lah, udahlah kita biar kita dilihat buahnya sama mereka. Jadi kadang-kala customer ada yang ngomongnya jelek, ya kita diemin aja atau kita malah balas dengan kata-kata yang bagus. Terus kadang mereka ada yang kurang jujur dalam bertransaksi, mungkin kadang-kadang ada yang harusnya bayar cash, tapi entah gimana, kita itu nggak bisa mengelak kalau mereka kurang mungkin berapa ratus, nggak sampai jutaan sih, berapa ratus. Janji 2 hari, seminggu, 2 minggu, kita berusaha nggak pernah nagih. Karena kalau ditagih dan nggak bayar, pasti akan panjang urusannya. Jadi lebih baik kami ini berdoa pada Tuhan, Tuhan
bukain hati mereka, kasih berkat aja. Jadi malah seringkali mereka membayar dengan inilah baik-baik. Kadang kalau nggak bisa bayar uang, mereka bayar bunga atau apa, padahal kita sudah nolak. Dan akhirnya malah jadi hubungan baik. Dan rata-rata kalau kita sabarin ternyata, kadang-kadang di dalam bisnis kita juga, berapa bulannya ini kita belum dapat hasil. Tapi ya saya cuma ingin melihat pola Tuhan. Ternyata Tuhan tuh hanya meminta kita untuk bersabar dan mengandalkan Dia. Jangan putus asa, pokoknya jangan putus asa. Kelihatannya hari ini, aduh, ini rasanya ini buntu, kita nggak bisa jalan lagi. Tapi ketika kita tersungkur mengandalkan Tuhan, mengangkat tangan, menyerah, minta tolong Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah kekurangan panjang tangannya untuk menolong kita. Ya puji Tuhan lah, maksudnya dalam pandemi ini orang-orang mengeluh. Saya ini cuman ya bersyukur sambil ketawa sendiri ya Tuhan. Orang-orang mengeluh, kami masih bisa makan cukup, bahkan lebih, nggak pernah kekurangan. Bisalah bantu dikit-dikit saudara atau tetangga gitu. Juga maksudnya menghadapi orang-orang yang kelihatannya ruwet. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya nggak seperti inilah, nggak sejelek yang kita bayangkan. Selalu ada penyelesaian, gitu. Ya itu aja Pak kesaksiannya. Ya, amin, Ya. amin. Luar biasa ya. Kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keluarga. Yang pasti Tuhan memang mencari kita bukan orang-orang yang pinter, bukan orang-orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berpikir kita ini sebenarnya memang nggak layak gitu loh untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi semua memang benar-benar karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sama halnya seperti saya melayani juga begitu. Saya bukan orang yang dari seluruh kriteria untuk menjadi pelayan Tuhan tuh saya nggak memenuhi syarat. Pendidikan saya tidak mendukung, kecakapan berbicara juga enggak, karena saya orang yang pemalu, orang yang minderan, orang yang nggak bisa ngomong di muka umum. Saya tuh kalau mau ngomong di muka umum udah keringat dingin gitu ya. Tapi saya percaya bahwa bagian kita adalah mau, gitu. Bagian Tuhan kemampuan, bagian kita kemauan. Gitu. Kalau kita mau, ya Tuhan kasih kemampuan. Gitu. Saya percaya buat setiap kita juga ya, karena kasih karunia Tuhan itu berlaku buat kita semua. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Dari Bapak Harmi? Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, itu Pak Harmaji. Itu suaminya Bu Priscilla. Kalau mau boleh. Kalau ada yang mau disampaikan tentang kasih karunia, Pak. Shalom, Pak. Masih mute, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, shalom. Shalom. Sudah shalom, dengar? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Sudah. Oh ya. Tentang kasih karunia ya, Pak. Ya. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia itu setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, baru ada kasih karunia itu. Jadi kasih karunia itu diberi oleh seluruh manusia yang mau, yang dikatakan oleh Bapak tadi dijelaskan. Sayang sekali banyak orang yang tidak mau. Nah, ini semua adalah kewajiban kita yang telah menerima kasih karunia ini, supaya kita ngabarkan semua manusia yang ada yang kita kenal, yang kita tahu, betapa baik, betapa kasihnya Tuhan memberi kesempatan untuk kita mengenal Tuhan yang benar dan menebus segala dosa asal dari Adam dan Hawa. Itu yang penting. Supaya kita besok pulang
ke rumah Bapa, tidak dibuang oleh Bapa di surga. Amin. Saya kira begitulah kasih karunia yang dibahas pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Helmi, terima kasih. Mungkin saya serahkan sama Pak David. Ya, saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Samuel sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati. Kesimpulannya begini, bahwa kasih karunia itu grace, itu berkat luar biasa dari Tuhan kepada setiap orang yang mau menerimanya. Karena bagian Tuhan memberikan kasih karunia, bagian kita adalah menerima kasih karunia. Mari pertahankan kasih karunia itu dan maksimalkan. Jadi setiap orang diberi berkat yang sama 24 jam. Tapi ada orang yang menyia-nyiakan berkat waktu itu. Jadi ada orang yang bisa memaksimalkan sehingga titipan-titipan Tuhan buat kita, baik 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, semuanya di hadapan Tuhan itu sama. Yang banyak diberi tanggung jawab banyak, bertanggung jawab banyak. Yang diberi tanggung jawab kecil juga tanggung jawabnya kecil. Jadi kepercayaan yang kecil, tanggung jawabnya kecil. Dan yang besar, tanggung jawabnya juga makin besar. Dan kita nggak perlu saling iri dengan karunianya orang. Karunia itu gift, ya. Dan kemurahan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bagian kita mempertahankan dan memaksimalkan. Suatu hari kelak, ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak ditanya, apa aja yang kita lakukan. Karena Tuhan sudah tahu kok. Tetapi Tuhan hanya menyambut kita dan berkata, hai hambaku yang setia. Apakah kita didapati setia oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan saya malam hari ini. Mari kita merenungkan bersama. Kita sudah menerima kasih karunia, tapi apakah kita benar-benar sudah mempertahankan kasih karunia itu? Dan apakah kita sudah memaksimalkan kasih karunia itu? Tidak menyalahgunakan kasih karunia. Dan kita semua bertanggung jawab dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia, kepercayaan, talenta yang dipercayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami menyadari. Kami belajar menjadi murid. Dan kami menjadi pemurid, menjadi guru. Walaupun untuk keluarga kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk dapat berjalan dan melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan semuanya itu kami sadari bahwa itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Grace, kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena grace, karena kasih karunia. Kami belajar mempertahankan, kami belajar memaksimalkannya. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami membuka tangan kami, turunkan berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, dan segala yang dari-Mu Tuhan buat kami. Dan kami belajar bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Ya boleh kita buka kameranya
Sebentar, saya ambil fotonya. Sebentar, saya set gallery, buka sebentar. Ya, oke, bisa senyum. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, bisa saling sapa satu dengan yang lain. Kita jumpa lagi Kamis Terima depan. kasih. Ya, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Terima buat kasih waktunya buat semua. semuanya. Terima Terima kasih kasih Pak Bu Sam buat Priscila, Pak pelayanannya. Hermi. Terima kasih. Priscila, Terima kasih Pak Bu Armaji, Sinta, Pak Markus, Pak Agus. Pak Agus, Bu Sinta, Terima kasih. ya Pak Demson, Yan, GPI terima Antioquia, kasih. Tuhan ya memberkati. Bu Maria, Hati-hati. ya Ellen, Amin. Tuhan ya berkati. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Amin.